Saudara, pinjaman online alias pinjol menjadi solusi instan keuangan bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang tak memenuhi syarat perbankan. Dan ironisnya, pinjol yang awalnya menjadi solusi tidak jarang berujung nestapa dari tindak kriminal hingga bunuh diri. Kami akan bahas soal pinjol yang awalnya solusi berujung nestapa. Bersama dengan sejumlah narasumber, sudah ada psikolog sosial, sudah ada Pak Andik Matulesi. Selamat pagi Pak Andik. Selamat pagi, Adisti. Ya, kemudian juga ada kriminolog dari Universitas Indonesia, sudah ada Prof. Adrianus Meliala. Selamat pagi Prof. Adrianus Meliala. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mas Andik. Oke, ini kan Pagi kita juga. miris sekali ya, dan betul saya sedih begitu melihat berita yang mengatakan kemudian mengakhiri hidup karena jeratan pinjaman online begitu ya. Memang kita tidak memahami sebenarnya kemampuan keuangan atau kemampuan finansial setiap rumah tangga begitu. Tapi yang Prof. Adrianus melihat bagaimana soal kasus yang ada di Kediri dan juga di Tangerang, apa yang bisa dicermati dari ini? Sebenarnya memang pemicunya karena terjerat dengan pinjaman online menjadi salah satu faktor kemudian satu keluarga atau seseorang bisa mengakhiri hidup. Ya, saya hanya ingin membatasi bahasan saya pada pola pola solusi yang diambil. Aha. Jadi tadi dari grafik yang dibuat oleh Kompas TV tentang kasus-kasus di mana nasabah ini kemudian memilih bunuh diri, itu saya khawatir itu bahwa nampaknya sudah ada efek belajar ya, atau dalam bahasa lain copycat victimization atau viktimisasi yang sebetulnya meniru. Dengan kata lain, orang mulai berpikir kelihatannya bahwa kalau saya mengalami kesulitan seperti itu, bunuh diri aja deh, ya, melihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, kalau itu benar, tesis itu benar, maka ke depan ya bad news-nya adalah bahwa kita masih akan menemukan berita-berita seperti ini, ya, keluarga-keluarga yang lalu memilih untuk bunuh diri sebagai solusi cepat ya atas masalah mereka. Dan ini lalu bagi saya miris. Karena apa? Karena sebetulnya di masyarakat masih tersedia berbagai jalan lain untuk kemudian bisa keluar dari solusi keuangan. Ya, kita percaya bahwa kita punya keluarga besar yang bisa kita mintai tolong dan seterusnya. Nah, mungkin sekali itu semua sudah tidak ada, atau bahkan tadi karena keluarga-keluarga ini sudah berpikir cepat ya, melihat dari pengalaman-pengalaman pemberitaan sebelumnya, ya sudah, kita bunuh diri saja sebagai satu jalan yang efektif begitu ya di mata mereka. Dan ini bagi saya miris. Demikian. Ini benar-benar miris begitu dengan apa yang terjadi di Tangerang dan juga Kediri begitu ya, Prof. Adrianus. Tapi yang kemudian juga harus menjadi penyelidikan juga adalah soal layanan jasa pinjaman daring atau pinjol. Karena kita lihat penyedia layanan pinjol ini juga harus diselidiki karena memang soal cara penagihannya, begitu ya, terornya. Kemudian yang saya juga risih sekali adalah soal penyebaran data pribadi kita yang kemudian sepertinya sudah menyalahi aturan. Karena banyak sekali di handphone, di telepon seluler, di pesan singkat, butuh dana tunai dengan cepat, tanpa agunan, tanpa jaminan. Kemudian bahkan ada yang menelpon dengan berbagai macam iming-iming lah, proses cepat dan segala macam. Bahkan melalui layanan jaringan pribadi atau Japri via WhatsApp, itu penyebaran datanya sudah menurut saya sudah menyalahi aturan sekali nih kalau menurut saya, Prof. Adrianus. Ya, nanti kita masuk pada satu situasi yang lebih besar lagi tuh. Tetapi kalau kita turunkan lagi pada konteks pribadi-pribadi orang yang mau berhubungan dengan pinjol ini, bukankah itu satu kegiatan kontrak yang bisa dilakukan oleh orang dewasa sebetulnya? Ikatan itu atau kontrak adalah kegiatan atau adult business sebetulnya. Ya, mengasumsikan bahwa kalau saya nggak sanggup, kalau saya nggak mampu, ya jangan berkontrak, jangan meminjam gitu ya. Maka ya, bagi saya begini, penting juga untuk kita kemudian melihat bahwa kegiatan pinjaman online sebagai suatu bisnis adalah kegiatan yang sebetulnya sehat. Jangan lalu kemudian kita memberi ruang bagi orang yang sudah
minjam lalu kemudian ngemplang dan kita maafkan ngemplang itu bagi saya nggak benar juga gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau soal cara menagih, saya kira sudah ada mekanismenya untuk kemudian membuat lalu kepolisian masuk, demikian juga asosiasi OJK juga masuk ketika ada kegiatan-kegiatan penagihan yang kasar, bahkan sampai intrusif ya, masuk kepada ruang-ruang domestik kita. Nah, jadi kita mainkan saja semua itu, polisi masuk, OJK masuk. Nah, yang kemudian tinggal adalah bagi saya adalah sejauh mana para calon nasabah ini kemudian dewasa ya, dalam rangka berliterasi keuangan ini, agar kemudian tidak kemudian muncul situasi besar pasak daripada tiang dan tadi jumping to the conclusion atau langsung masuk pada masalah, bahwa kalau ada masalah kemudian bunuh diri saja. Demikian. Oke, tapi yang kemudian saya juga melihat begitu kan, salah satu keluarga begitu di Kediri, kita lihat begitu ya, yang orang tuanya meminjamnya adalah melalui pinjol, tapi justru kemudian mengapa mengikut sertakan sang anak ikut masuk ke dalam masalah dari orang tua tersebut sampai ingin mengakhiri hidup juga bersama dengan anak-anak mereka. Oke lah kalau misalkan orang tua, tapi kalau misalkan anak-anak ini masih punya hak untuk hidup, untuk hidup lebih ke depannya. Nah, ini bagaimana menyikapinya, Prof. Adrianus? Saya kira cara berpikir holistik ini si orang tua ini mengasumsikan bahwa kalau saya sebagai orang tua kemudian tidak ada, lalu siapa yang akan menjaga, mengurus anak saya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya sudah tidak ada misalnya, maka lalu kemudian beban akan jatuh pada anak saya. Nah, cara berpikir itu yang juga miris ya. Kenapa? Karena hanya berpikir bahwa di dunia ini hanya ada keluarga itu, yang lain ngontrak begitu. Tidak ada pendekatan keluarga besar akan ikut menanggung beban. Tidak ada indikasi bahwa sistem kita bermasyarakat bernegara juga bisa membuat orang-orang ini kemudian terselamatkan. Hanya berpikir bahwa ya hanya kami yang bisa hidup, hanya kami yang bisa menanggulangi ini, dan ketika kami tidak bisa menanggulanginya, maka semua juga lalu harus berangkat juga dalam tanda kutip gitu ya. Nah, cara berpikir yang seperti ini menurut saya agak psikologis nih, nanti biar Mas Andik yang menganalisisnya. Sudah sedemikian jauh kita menjadi negara merdeka, kok masih berpikir amat individualistik ya, tidak berpikir sistemik dan holistik, di mana sebetulnya ada mekanisme sistem besar yang bisa membuat kita sebagai warga negara bisa terbantu dalam hal ini. Demikian. Oke, saya ke Pak Andik. Pak Andik, ini kalau kita lihat ya, ada beberapa kasus tercatat di tahun 2024 saja. Kalau kita lihat tadi di bulan Maret, kalau Anda sempat ingat, kasus juga karena diduga terjerat pinjaman online begitu ya, satu keluarga mengakhiri hidup melompat dari apartemen, kemudian juga ini juga menjadi daftar baru lagi. Apa yang bisa Anda baca dari sini? Fenomena semacam apa yang saat ini terjadi di Indonesia soal pinjaman online ini, pinjaman daring yang kemudian justru awalnya seperti solusi begitu ya, seperti surga, tapi justru akhirnya seperti neraka. Ya, sebenarnya kan dari dulu tuh ada ya pinjaman-pinjaman yang mencekik gitu ya. Dulu ada istilah rentenir, ya ada banyak kan, misalnya dia pinjam 1 juta terus kembalikan 2 juta. Sebenarnya fenomena ini sudah ada dari dulu. Cuman memang karena ada platform digital, informasi digital, itu yang kemudian semakin memudahkan orang untuk mengakses, untuk meminjam. Dan biasanya persoalannya adalah peminjaman uang itu bukan untuk kepentingan misalnya bisnis, kepentingan usaha, tapi lebih banyak untuk kepentingan diri sendiri, lebih digunakan untuk hal-hal yang sifatnya ekonomi, kepentingan kebutuhan-kebutuhan mendasar, sehingga uang itu tidak berputar. Pada saat uang tidak berputar, maka dia tidak bisa membayar kan, karena tidak ada. Kalau itu digunakan untuk bisnis, bisa saja lebih mudah kalau uang itu nanti akan digunakan untuk hasil bisnisnya, digunakan untuk membayar. Tetapi ini kan tidak, lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi, kebutuhan-kebutuhan sesaat yang pada akhirnya sulit untuk mengembalikan. Nah, pada saat sulit untuk mengembalikan inilah yang kemudian bertambah. Bunganya tidak hanya bulanan, tapi bisa harian itu, ditambah dengan denda. Jadi itu yang kemudian lebih mencekik lagi gitu. Jadi memang fenomena ini sudah ada, cuman sekarang jadi lebih masif karena adanya platform informasi digital.
Memang persoalannya memang tidak hanya pada diri sendiri juga, karena biasanya kalau dia terjerat hutang, biasanya juga akan menghutang ke saudaranya, ke teman dekatnya, ke tetangganya gitu. Jadi ini ada sebuah akumulasi. Jadi tidak hanya sekedar karena pinjol saja, Hmm. tetapi untuk menutup pinjol ini dia menggunakan cara hutang yang lain, strategi yang lain, sehingga itu semakin tidak menyelesaikan masalah, tetambah semakin bermasalah. Itu yang kemudian pada akhirnya sekeluarga menjadi malu ya, karena terstigma bahwa ini penghutang di mana-mana, kemudian juga apalagi kalau ada intimidasi dari penagih Mhm. ya dengan berbagai cara itu, Mhm. seringkali menempelkan sesuatu, mencoret rumah. Jadi ada banyak hal juga yang dilakukan karena juga para debt collector ini kan juga punya target-target untuk menyelesaikan hutangnya gitu kan. Hmm. Jadi banyak hal yang sebenarnya terakumulasi sehingga ini tidak lagi menjadi persoalan pribadi, tetapi menjadi persoalan keluarga. Karena malu dalam keluarga, karena dampaknya tidak hanya pada diri sendiri, tapi keluarga juga ikut melambung. Mhm. Jadi tekanan sosial yang begitu hebat, persoalan-persoalan yang tidak selesai, itu yang kemudian bisa meningkatkan keinginan untuk melakukan bunuh diri. Mhm. Oke, ini yang juga menjadi perhatian saya adalah di Kediri. Yang di Kediri ini satu anak meninggal dunia begitu ya karena eh, ikut meminum racun dalam tanda kutip begitu dari orang tuanya yang diberikan oleh orang tuanya dan diketahui menurut pihak kepolisian satu keluarga ini tidak tahan lah, orang tuanya tidak tahan dengan teror yang dilakukan oleh penagih pinjaman online tersebut. Nah, ini gimana nih? Sejauh apa kemudian teror-teror penagih pinjaman online ini bisa membuat kemudian seseorang berpikir untuk lebih jauh dengan mengakhiri hidup semacam ini, begitu? Memang masyarakat kita yang kolektif itu membuat persoalan itu, problematika itu tidak hanya terjadi pada diri sendiri dampaknya, tetapi meluas pada keluarganya. Mhm. Rasa malu itu tidak hanya pada diri sendiri, tetapi itu kan dicap bahwa kalaupun ayahnya yang meminjam, tapi istrinya, anak-anaknya terkena dampak di komunitas sekitarnya kan. Ya, jadi keputusasaan itu di-share pada yang lain gitu. Jadi saya yakin tekanan-tekanan psikologis itu juga menjadi bahan pembicaraan mereka juga di dalam keluarga. Tidak hanya di dalam keluarga kecil, tapi menjadi kasak kusuk di masyarakat sekitar. Mhm. Apalagi kalau kemudian debt kolektornya itu menyebarluaskan informasi ke grup, kemana. Itu yang membuat pada akhirnya rasa malu itu tidak hanya terjadi pada diri sendiri, tetapi juga terjadi share rasa malu itu dengan keluarganya. Karena satu keluarga melakukan itu, apalagi kepala keluarganya dianggap itu sebagai Aib. rasa malu dan aib pada seluruh anggota keluarga. Mhm. Oke, tapi begini, yang kemudian juga harus apa ya, perlu diatur begitu ya soal bagaimana kemudian biasanya nih kita nggak pernah tahu mana di saat dimana level iman kita dalam tanda kutip itu melemah atau turun, Pak Andik gitu ya. Ketika sebenarnya kita tidak terlalu butuh dengan salah satu barang, membeli barang, tapi ketika ada penawaran dari WhatsApp atau telepon atau kemudian SMS begitu ya, media sosial, itulah yang kemudian menjadi apa ya, dalam tanda kutip godaan itu masuk. Nah, ini seberapa pengaruhkah penawaran-penawaran ini begitu masif masuk di dari pinjaman daring kepada seorang atau individu melalui media sosial seperti dan juga handphone? Jadi kalau kita lihat kan pemerintah pernah membuat sebuah statement bahwa 70% ekonomi itu terkait dengan e-commerce. Mhm. Jadi aplikasi online, aplikasi pembelian online itu begitu masifnya. Dan kalau dibandingkan dengan pembelian-pembelian yang sifatnya offline, itu akan sangat sangat masif iklannya. Mhm. Kemudian juga tekanan-tekanannya untuk membeli, apalagi misalnya
keluarga itu harus ada proses perbandingan sosial. Anak-anaknya membandingkan dirinya dengan teman-temannya sehingga dia harus punya sesuatu yang bisa dibanggakan gitu. Jadi sebenarnya tidak kemudian ada satu masalah, depresi, stres, depresi, kemudian bunuh diri. Tapi sebuah akumulasi sebenarnya ini. Ini ada sebuah akumulasi yang kemudian pada akhirnya orang mengambil keputusan untuk bunuh diri gitu. Jadi memang hantaman e-commerce, hantaman pembelian online itu akan meningkatkan keinginan masyarakat untuk membeli sesuatu dengan cepat. Apalagi misalnya ada waktu-waktu tertentu yang misalnya diskonnya sangat besar gitu. Memang diskon sangat besar itu akan bisa menyelesaikan masalah kalau itu tidak hutang. Pada saat orang tidak punya literasi secara ekonomi, literasi keuangan, dia hanya melihat segala sesuatu itu pokoknya saya butuh, saya beli gitu, atau saya ingin, saya beli. Kalau ada kebutuhan dan dia membeli itu masih tidak masalah. Tapi seringkali keinginan yang kadang-kala itu tidak ada hubungannya dengan kebutuhan. Karena semakin cepat kita mendapatkan sesuatu, sementara kita tidak punya penopang untuk menyelesaikan pengeluaran, artinya dia berharap ada pemasukan, tetapi ternyata pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Maka yang dia lakukan adalah hutang. Dan pinjaman online pun sangat besar ya. Kadangkala aplikasi pembelian e-commerce itu juga ada yang memudahkan dia untuk hutang, tidak langsung bayar sekarang, gitu kan? Pay later dan sebagainya. Ini yang kemudian orang menjadi lebih mudah untuk berhutang. Ya. Oke, saya akan sapa dulu Pak Media Wahyudi Askar, ekonom dari Selios. Selamat pagi yang baru bisa bergabung, Pak Media Wahyudi. Selamat pagi, Mbak. Iya, Pak Media, ini kan kita lagi membahas bagaimana pinjaman daring, solusi keuangan yang ternyata berujung nestapa, begitu ya. Pak Media, oke baik, Media Wahyudi, Anda melihat bagaimana kebutuhan yang terus meningkat, belum lagi nanti 1 Januari 2025 kita ada kado tahun baru, PPN naik 12% begitu ya. Akankah banyak warga yang kemudian terjerat dengan tipu rayu pinjaman online ini yang awalnya kita melihat seperti angin surga nih di awalnya? Iya, iya, saya kira kita juga harus mulai untuk melihat persoalan ini sebagai persoalan yang juga tidak terlepas dari kendala struktural ya. Jadi tidak hanya dari personal orang yang melakukan pinjaman online. Karena ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan pinjaman online, khususnya karena tekanan ekonomi. Secara makro kalau kita lihat, memang dalam beberapa bulan terakhir, kelas menengah bahkan itu juga terpukul luar biasa, sehingga rumah tangga, tapi tadi seperti disampaikan oleh Pak Andi, pengeluarannya lebih banyak daripada pendapatan. Dan ini tercermin dari data OJK, di mana yang melakukan pinjaman online itu tidak hanya masyarakat kelas bawah, tapi juga kelas menengah yang terjebak pinjol itu. Jadi kita bahkan cukup miris, ada banyak sekali guru yang terlibat pinjol, termasuk juga karyawan ya. Dan tentu saja faktor PPN yang naik 12% tahun depan itu pasti akan berpengaruh signifikan. Itu satu hal. Jadi ekonomi masyarakat yang tertekan mendorong masyarakat untuk melakukan pinjaman online yang dimana butuh uang yang sifatnya harian ya. Itu satu. Yang kedua, kita juga perlu melihat dari segi struktural di mana akses terhadap perbankan itu juga masih menjadi masalah. Hampir semua orang sekarang punya akun perbankan, tetapi ketika bicara soal apakah mereka menggunakannya untuk mendapatkan pinjaman, asuransi, itu pertanyaan lainnya. Banyak masyarakat menengah bawah tidak bisa mengakses dengan mudah kredit perbankan, termasuk juga asuransi perbankan. Sehingga ketika mereka nggak bisa mendapatkan akses perbankan, mereka mau minjam ke orang tua atau temannya juga nggak memungkinkan, maka cara yang paling mudah biar nggak malu dari keluarga adalah melakukan pinjaman online, khususnya yang ilegal ya, karena banyak pinjol yang juga legal sebetulnya. Nah, pinjol ilegal ini yang bikin masalah. Cuman kritik saya terhadap pemerintah adalah pinjol ilegal ini kan menjamur luar biasa, harusnya bisa ditekan dengan sangat mudah oleh pemerintah. Jadi
tidak hanya dari persoalan individunya, tetapi juga dari struktural harus dilakukan intervensi yang sangat signifikan begitu. Karena pinjol ilegal ini muaranya banyak. Ketika orang terjebak pinjol ilegal, pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Andik, stabilitas keuangan rumah tangga, bahkan peningkatan kejahatan, hingga sampai akhirnya kemiskinan itu terus terjadi antar generasi gitu ya. Dan ini jadi kendala yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Tapi saya hanya ingin untuk sampaikan bahwa kita harus berhenti juga melakukan blaming ya mereka yang melakukan pinjol ilegal itu. Kita harus melihat kendala strukturalnya sebetulnya yang harus diintervensi oleh pemerintah. Iya, inilah yang kemudian menjadi apa ya, lama-lama kita melihat seperti gunung es lah ibaratnya, Mas Media Wahyudi ini. Kalau kita lihat satu sisi masyarakat atau warga ini terdesak kebutuhan ekonomi, kemudian pertama juga kurangnya literasi soal keuangan, jadi tidak ada pengetahuan mana sebenarnya pinjaman online yang aman dalam tanda kutip adalah terlisensi dari OJK, mana yang kemudian ilegal yang kita tahu bunganya tidak main-main dan tidak masuk akal begitu ya. Inilah yang kemudian pemerintah harus hadir di sini untuk bisa menertibkan ini semua begitu ya. Jangan sampai kemudian ini berlarut-larut seperti bola salju begitu. Bagaimana pemerintah harus punya peran di sini untuk segera melakukan pembenahan soal pinjaman online ini. Jangan dijawab dulu Mas Media dan juga Prof. Adrianus serta Pak Andik. Kita akan jeda dulu, usai jeda kami kembali di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana pinjaman online atau pinjaman daring yang kemudian kita tahu ada berbagai macam kasus yang begitu membuat miris karena diduga terjerat pinjaman online, kemudian sejumlah keluarga ini harus mengakhiri hidupnya begitu ya. Tapi ini kita harus berikan pemahaman soal literasi keuangan, bagaimana pinjaman online yang aman dan terlisensi oleh OJK, mana yang kemudian ilegal dengan bunga yang begitu tidak masuk akal. Saya ke Mas Media dulu. Mas Media, ini kan seperti apa ya, bola salju dan juga buah simalakama lah ibaratnya gitu ya. Di satu sisi mereka butuh cepat begitu ya, uang tunai, uang fresh money gitu ya, karena kebutuhan hidup yang semakin terdesak, pendapatan yang segitu-gitu aja tapi kebutuhan yang semakin meningkat, belum lagi PPN 12% yang 1 Januari 2025. Ini tidak bisa disalahkan juga kenapa kemudian masyarakat berpikir untuk bisa melakukan alternatifnya, oke lah pinjaman online saja begitu, tapi dengan tidak disertakan literasi keuangan yang memadai, mana yang aman, mana yang tidak. Sementara akses untuk bisa masuk ke perbankan, kredit itu juga tidak ada. Nah, ini solusinya seperti apa seharusnya pemerintah hadir di sini? Ya, saya kira pemerintah solusinya juga harus melihat bagaimana karakter demografi masyarakat itu juga sangat berbeda ya. Kenapa orang itu akhirnya mengambil pinjol ilegal? Jadi kalau ada segregasi antara generasi baby boomers, milenial dan Gen Z, itu juga karakternya berbeda. Jadi kalau baby boomers kebanyakan yang melakukan pinjol itu adalah mereka yang masa pensiunnya tidak mendapatkan asuransi yang layak, kemudian tidak mendapatkan perlindungan sosial yang baik, akhirnya mereka pinjol. Yang menarik itu sebetulnya Gen milenial ya dan Gen Z. Gen milenial sekarang itu kebanyakan mereka kelas menengah dan dengan gaji 2 sampai 9 juta rupiah, dan mereka persoalannya sekarang ekonominya yang memang sedang turun. Dan ini yang jadi masalah ya hari ini. Nah, yang menariknya itu Gen Z. Jadi Gen Z ini melakukan pinjol salah satunya tidak hanya karena persoalan ekonomi ya, tetapi juga karena persoalan Gaya hidup. tekanan sosial begitu ya, sehingga memang karakternya berbeda. Nah, untuk melakukan intervensi ini juga harus dilihat lagi akses perbankan dari ketiga generasi ini. Dan kalau kita lihat akses perbankan ya khususnya untuk gen milenial dan
baby boomers itu sebetulnya cukup baik gitu ya. Tapi memang Gen Z ini yang masih bermasalah. Mhm. Nah, terkait literasi keuangan ini juga yang saya kira juga penting untuk dilihat lebih detail ya oleh pemerintah, karena eh, OJK selalu bilang bahwa literasi keuangan masyarakat Indonesia itu lebih baik, bahkan sekarang kepemilikan akun perbankan itu sudah mencapai 90%. Hmm. Tetapi untuk Gen Faktanya? milenial sama Gen Z itu banyak yang kemudian terjebak judi online. Hmm. Jadi terlepas bagaimanapun literasi keuangannya tinggi, tapi ketika judi online juga merajalela, akhirnya juga sebagian besar terjebak pinjol. Nah, ini juga menarik. Judol dan pinjol itu berkorelasi signifikan. Dari riset yang saya lakukan, mereka yang terlibat judol itu juga melakukan pinjol. Hmm. Dan ini masif sekali, tidak hanya di kota-kota besar. Jadi beberapa bulan yang lalu saya ke Pulau Saparua, internet di sana baru masuk beberapa tahun yang lalu, Hmm. dan eh, transaksi perbankan dari agen-agen bank yang ada di sana itu tinggi sekali selama 1-2 tahun terakhir. Siapa yang menggunakan itu adalah mereka yang baru berkeluarga, sebagian Gen Z, ada yang Gen milenial, punya 2 anak, dan itu mentransfer uang keluar untuk judol. Dan judol itu juga mereka dapatkan uangnya dari pinjol. Jadi perputaran uangnya ini juga menarik dan ini perlu diantisipasi oleh OJK. Termasuk juga bagaimana pemerintah bisa hadir memberikan kredit yang mudah bagi masyarakat, bagi pelaku UMKM yang baru mau memulai usaha mereka. Inilah yang kemudian juga pemerintah harus hadir ya, Mas Media. Ya, ada kredit ultramikro memang yang disediakan oleh beberapa perbankan ya, dan diinisiasi dengan baik sebetulnya oleh pemerintah. Tetapi dalam prosesnya di lapangan, uh, ultramikro ini juga kan sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi masyarakat begitu ya. Jadi akhirnya banyak kredit ultramikro ini digunakan untuk konsumsi ketimbang aktivitas yang sifatnya produktif. Nah, ini juga perlu peningkatan saya kira ya dalam kredit-kredit ultramikro yang diberikan oleh pemerintah. Dan pada saat bersamaan kita juga harus lihat banyak koperasi yang kolaps. Salah satunya kolaps karena alasan bersaing dengan kredit-kredit UMI ultramikro, lembaga-lembaga perbankan BUMN. Nah, padahal sebetulnya koperasi nature-nya itu dari dulu seperti yang didorong oleh Bung Hatta adalah social capital ya. Bagaimana masyarakat bahu-membahu untuk bisa saling berkontribusi secara ekonomi satu sama lain. Nah, sekarang banyak koperasi yang mati, simpan pinjam tidak bisa dilakukan lagi lewat koperasi, sehingga mau nggak mau kan opsinya ya ke bank. Dan untuk ke bank kita juga perlu lihat di Indonesia Timur misalnya banyak orang yang nggak percaya dengan perbankan formal. Mereka takut untuk minjam ke bank formal karena beragam persyaratan, kemudian komunikasi dengan pegawai-pegawai bank yang menurut mereka juga sangat tidak inklusif. Jadi ini ada problem yang cukup signifikan dan berbeda antar generasi, antar daerah. Dan ini juga saya kira OJK harus lebih baik ya, karena OJK perannya sangat powerful hari ini dengan budget yang sangat besar. Dan setiap kali OJK bilang bahwa literasi keuangan Indonesia itu lebih baik gitu ya dari waktu ke waktu, tapi saya kira di lapangan persoalannya lebih dari sekedar level atau indeks literasi keuangan yang sudah dipublish oleh OJK. Termasuk juga OJK berkolaborasi dengan Komdigi atau semacamnya begitu ya soal jual beli data ini juga yang kemudian data kita sih udah kemana-mana begitu ya. Di pinjaman online sudah banyak begitu menawarkan bahkan di SMS dan juga bahkan WhatsApp, Japri dan telepon, itulah yang kemudian juga meresahkan sebenarnya data pribadi kita sudah kemana-mana. Ya, OJK terkait pelindungan data pribadi ini memang harus berkoordinasi ya dengan beberapa lembaga, Komdigi, termasuk juga pihak kepolisian saya kira. Karena ketika melakukan pinjaman online seharusnya ada regulasi yang mengatur terkait etik pelindungan data pribadi. Jadi bagi pinjol baik itu yang legal maupun yang ilegal yang melanggar itu harusnya ditindak secara hukum begitu ya. Tapi ini masyarakat kan selalu curiga ya terkait pinjol ini, terkait judol ini ada nggak aparat atau oknum yang bermain di belakangnya. Ini yang harus dijawab oleh pemerintah. Jika ada siapa dan segera tangkap dan segera
carikan solusinya. Jika tidak ada, apa solusinya begitu ya. Jadi saya kira ini soal penegakan hukum juga. Dan memang saya tahu OJK nggak bisa sendiri, tapi yang bisa memulai perdebatan, inisiatif, diskusi itu ya OJK saat ini gitu ya. Jadi OJK jadi kunci dari persoalan ini. Dan saya kira kritik dari banyak akademisi, termasuk juga masyarakat luas terhadap OJK itu masuk akal. Sudah beberapa tahun terakhir tidak ada langkah signifikan yang dilakukan OJK menurut saya. Jadi ini yang saya kira mungkin perlu di investigasi dan lebih baik lagi. Oke, ini harusnya menjadi peringatan, alarm peringatan begitu, karena memang sudah ada banyak kasus begitu ya bermunculan di tahun 2024 saja terkait dengan pinjol ini. Saya juga akan ke Pak Andik. Pak Andik, ini menarik juga, ternyata pengguna pinjol itu tidak hanya kaum menengah ke bawah, tapi juga ekonomi menengah begitu, bahkan Gen Z dan juga milenial yang sebenarnya bukan hanya soal kebutuhan hidup, tapi soal gaya hidup. Ibaratnya ya, gaji UMR tapi teleponnya bisa telepon genggamnya atau handphonenya bisa sampai 15 juta, 20 juta. Nah, ini gimana nih, Pak Andik? Ya, karena kan gini ya, kalau tipikal dari usia-usia remaja itu kan pertama dia selalu membandingkan dengan dirinya dengan orang lain. Yang kedua, ada keinginan tahuan yang begitu besar. Dan yang ketiga, biasanya juga ada keinginan untuk mengambil risiko gitu. Dia mencoba untuk mengambil risiko. Jadi biasanya karena hal-hal itulah yang mereka kemudian jadi konsumtif. Jadi membeli itu bukan karena dia membutuhkan, tetapi karena dia menginginkan, karena orang lain juga menggunakan hal yang sama gitu. Jadi pada saat orang berkumpul, semua bawa HP yang bagus, kemudian dia tidak, itu ada sebuah tekanan psikologis juga yang membuat dia pengen seperti yang lain juga. Akhirnya yang paling mudah adalah dengan pinjol, dan juga saya setuju bahwa pinjaman online itu pasti terkait dengan judi online. Karena untuk menutup pinjol itu, dia berusaha untuk kemudian melakukan tindakan yang lain, yaitu judi online. Karena kalau kita lihat ya, sangat mudah untuk mengakses judi online dan pinjol ini, apalagi judi online. Tahun 2023 hampir 1 juta situs yang ditutup oleh pemerintah. Tapi ini tidak menyelesaikan masalah, karena itu terus ada. Makanya muncul prasangka, ini gimana sih pemerintah sudah tahu bahwa itu salah, kenapa tidak segera ditutup? Karena itu akan jadi persoalan yang terus-menerus itu. Yang kedua, seringkali persoalan itu tidak terselesaikan dengan baik gitu ya. Jadi misalnya seorang yang mengalami masalah itu dan kemudian stres, depresi, berhenti di situ gitu. Tidak ada misalnya intervensi pemerintah untuk memberikan konseling, baik itu konseling keuangan maupun konseling masalah-masalah psikologis. Itu seakan dibiarkan mereka mencari profesional dan tidak ada tidak ada intervensi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih masif pada kelompok-kelompok tadi. Oke, jadi harus ada tindakan segera dan juga tindakan cepat dari pemerintah untuk bisa hadir mengatasi soal pinjaman daring dan juga pinjol-pinjol ilegal ini begitu. Terakhir ke Prof. Adrianus Meliala, apa yang bisa dilakukan oleh satu kelompok keluarga begitu untuk melakukan pencegahan, jangan sampai kemudian kasus-kasus semacam ini di copycat begitu ya. Tadi seperti yang Anda katakan, solusi mencegahnya itu akan seperti apa? Ya, pada titik tertentu mari kita lihat beberapa kasus bunuh diri ini sebagai satu serious call ya, satu suara yang ekstrim dari masyarakat, betapa hal ini sudah menjadi begitu serius untuk diperhatikan oleh pemerintah. Jadi kalau tadi mass media mengatakan mengenai pemerintah harusnya berbuat, maka saya kira kombinasi langkah-langkah ya, langkah-langkah OJK, kepolisian, demikian juga instansi-instansi yang lebih bicara soal kesehatan mental, itu semua harus ngeroyok ini ya, karena tadi sudah ada indikasi bahwa cukup banyak warga bangsa yang tidak tahan karenanya, walaupun itu adalah akibat daripada keputusannya sendiri, terkait dengan implikasi dari tindakannya tersebut. Nah, maka saya berpendapat begini, bisa nggak ya kepada OJK itu dihimbau untuk kemudian melakukan satu skrutini ya kepada
kepada para pinjol-pinjol yang terutama yang legal ya, yang betul-betul di bawah kendali OJK untuk kemudian melihat situasi keuangan mereka agar kemudian lalu bisa dipindahi ya nasabah-nasabah yang sudah berada pada situasi red flags ya, sudah ultra red flags lah begitu ya, di mana diperkirakan bahwa kalau tidak didukung dengan syarat-syarat eksternal maka mereka akan masuk jurang tuh ya, karena tadi tidak punya pilihan lain. Kata lain bisa nggak kemudian lalu ya tentu saja dalam hal ini harus berkompromi dengan soal data pribadi ya, bahwa kemudian lalu OJK dengan kewenangannya meminta kepada pinjol legal itu untuk membuka data di mana ada nasabah mereka yang sudah nggak mungkin lagi bayar, yang sudah begitu kelilit hutang dan seterusnya, sehingga lalu kemudian bisa ada satu langkah-langkah yang mitigatif ya. Tentu jangan sampai lalu kemudian ini dimaknai sebagai kalau gitu nanti utang kita dibayarin dong gitu ya. Nanti kita nggak usah lagi harus bayar utang. Itu juga satu hal yang satu indikasi yang tidak boleh sampai ke situ. Tapi minimal jangan sampai kemudian terjadi situasi itu yang membuat kita miris di mana ada satu keluarga bunuh diri. Demikian, Mbak. Oke, terakhir Prof. Adrianus, menurut Anda, selain kemudian tadi Anda juga menyebut harus ada peran OJK yang kemudian juga harus berperan aktif dan juga cepat, termasuk juga kepolisian, kementerian apa lagi yang kemudian seharusnya juga bergerak untuk bisa berperan aktif? Tadi sudah disebutkan juga mengenai Komdigi ya, di mana mereka juga punya peran dalam rangka mengatur tentang konten. Jadi begini, saya berpendapat bahwa dari begitu banyaknya kementerian yang terlibat, mohon agar jangan ideologinya ideologi pasif ya. Dengan kata lain menganggap bahwa semuanya ini adalah akibat dari keputusan dari nasabah sendiri, deterministik ya. Dengan kata lain kalau Anda sudah terlibat ya Anda yang tanggung sendiri akibatnya begitu. Tadi Mas Andik dan juga Mas Media sudah berbicara mengenai bahwa ternyata situasi sudah amat struktural tuh, sudah overwhelmed ya, di mana kemudian individu-individu sudah berada dalam situasi diserbu gitu ya, sehingga kondisinya sudah tidak lagi kondisi personal tapi sudah struktural. Nah kalau sudah struktural tentu saja bukan lagi urusan orang per orang nih, sudah urusan negara. Jadi dalam ini negara harus ambil alih, tentu tidak dalam arti mengambil alih tanggung jawab keuangannya, tapi memperbaiki ekosistemnya. Nah untuk maka saya berpendapat bahwa OJK dalam hal ini adalah yang jadi pionir. Dan nah ini dia nih, saya agak beda nih dengan Mas Andik dan Mas Media. Seyogianya memang Gakum ini terakhir lah ya. Kenapa? Karena pertama memang industri keuangan adalah industri yang agak sensitif dengan urusan Gakum. Dan yang kedua adalah bahwa integritas daripada teman-teman Gakum ini dalam hal ini juga memang agak questionable juga gitu ya. Jangan sampai lalu kemudian sapu yang kotor menyapu lantai yang kotor ya ujung-ujungnya kotor juga gitu ya. Karena kemudian saya berpikir bahwa seyogianya banyak masalah ditahan sampai kepada elemen non Gakum agar kemudian solusinya juga bisa komprehensif. Demikian. Harus ada peran serta pemerintah, negara harus hadir, pemerintah harus hadir untuk bisa melakukan pembenahan di sini. Kalau kata Prof. Adrianus, pembenahan ekosistem lagi ya, untuk mengatasi pinjaman-pinjaman online ini yang sebenarnya bisa menjadi solusi, tapi jangan sampai kemudian berujung nestapa. Soal judol, soal pinjol inilah yang kemudian satu lingkaran sebenarnya. Terima kasih Prof. Adrianus Meliala, kemudian Pak Andik, Mas Media, terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Waalaikumsalam.